Timnas Indonesia telah menyelesaikan pemusatan latihan di Bali sebagai bagian dari persiapan menghadapi lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemusatan latihan selama sepekan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi skuad Garuda melawan Cina tepatnya pada 5 Juni mendatang. Timnas Indonesia telah melewati rangkaian pemusatan latihan sejak 26 hingga 31 Mei 2025 di Bali United Training Center, Gianyar, Bali. Selain menu latihan yang diterapkan, pemusatan latihan selama hampir sepekan ini juga membangun chemistry para pemain menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan China. Menurut keterangan pelatih kepala Timnas Indonesia Patrick Kluivert dalam sesi konferensi pers, anak asuhnya masih memiliki waktu untuk mematangkan persiapan sebelum laga 5 Juni mendatang. Timnas Indonesia tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, Banten Minggu malam. Dengan pengawalan, para pemain naik ke dalam bus dan langsung menuju ke hotel tempat menginap di Jakarta Pusat. Setibanya di hotel, pelatih Patrick Kluivert sempat meladeni sejumlah supporter. Sementara para pemain langsung menuju kamar masing-masing untuk beristirahat. Timnas Indonesia akan menjalani latihan lanjutan di Jakarta. Latihan di Jakarta akan fokus pada pematangan taktik, mengingat waktu semakin dekat dengan laga kontra Cina pada 5 Juni mendatang. Cukup didukung dengan doa. Ketika nanti tanggal 5 silakan datang ke GBK. Tentu saya sangat berharap kepada para pemain, kepada para supporter agar jangan seperti kemarin-kemarin euforianya berlebihan pada nunggui sampai pagi-pagi di hotel ini. Tentu itu tidak baik untuk kebaikan tim ini, khususnya para pemain. Indonesia akan menghadapi Cina di Gelora Bung Karno Kamis 5 Juni 2025 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga melawan Cina menjadi kunci meraih poin penuh untuk menjaga asa Garuda ke Piala Dunia 2026. Bek Timnas Indonesia Kevin Dix akhirnya tiba di Indonesia Minggu pagi. Dix datang ke Indonesia tak sendiri, dirinya ditemani istri dan buah hatinya. Kevin Dix juga ditemani fotografer internasional Gaston Sersman. Dix akan mulai bergabung latihan timnas di Jakarta hari Senin. Kevin Dix diharapkan segera bugar dan bisa membela Indonesia saat menjamu Cina di Gelora Bung Karno Kamis 5 Juni. Kevin Dix baru mengakhiri musim dengan manis bersama Copenhagen. Di musim terakhirnya, Kevin Dix berhasil membawa Copenhagen juara Liga Denmark dan Piala Denmark. Mulai musim depan, Kevin Dix akan bermain di Liga Jerman Bundesliga dengan memperkuat Borussia Mönchengladbach. Penjaga gawang Timnas Indonesia baru saja menyelesaikan laga terakhir bersama FC Dallas sebelum jeda internasional. Paes mampu bermain apik saat FC Dallas bermain dengan 10 orang menghadapi Philadelphia. Paes berhasil membendung serangan bertubi-tubi lawan dan menjaga gawangnya tak kebobolan. Usai laga melawan Philadelphia, Martin Paes dijadwalkan akan terbang ke Jakarta untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Meski tak bisa dimainkan di laga melawan Cina, namun Paes kembali berpeluang bermain saat Indonesia melawat ke kandang Jepang 10 Juni 2025. Menghadapi duel menentukan, Indonesia tak bisa memainkan Ragnar Oratmangun yang terkendala cedera. Ragnar merupakan sosok penting di lini depan. Ia sudah menyumbang 2 gol sepanjang kualifikasi Piala Dunia 2026. Nama kedua yang absen adalah Eliano Reinders. Sudah 3 caps bersama timnas, pemain PEC Zwolle ini cukup piawai di sektor flank. Tim Merah Putih, Eliano tak bisa memperkuat timnas lantaran harus mendampingi istrinya yang melahirkan. Bagaimana Ricky Kabuaya tapi gagal diselesaikan oleh Eliano. Berikutnya ada Sandy Walsh yang absen akibat cedera. Sudah mendulang 2 gol bersama timnas, bek berusia 30 tahun ini mengalami cedera saat membela klubnya Yokohama Marinos saat berjumpa Vissel Kobe. Indonesia juga kehilangan Marcelino Ferdinand yang terkendala akumulasi kartu kuning.
Dalam sejumlah laga terakhir, Marcelino tampil gemilang, termasuk memborong 2 gol saat Indonesia menekuk Arab Saudi. Sadonk, the shot blocked from Marcelino, but it comes back to him. Marcelino Ferdinand. Dan nama terakhir tentulah Martin Pas. Andalan Indonesia di bawah Mistar juga tak bisa tampil lantaran akumulasi kartu. He redeems himself with the save, and it's Minus 5 pilarnya, akankah Indonesia meraih angka sempurna? Kita nantikan saja. unbelievable. Saudi Arabia pushing forward. Dukung timnas bola Indonesia, mantap. Prediksi menang Indonesia 1-0. Saya harap Indonesia 3 poin itu udah harga mati karena pertandingan sangat menentukan buat tim Indonesia. Skor buat Indonesia 2-0. Jelas wajib harga mati kita untuk menang, untuk menjaga kans masuk kualifikasi Piala Dunia. Dapat nilai yang positif 3 poin. 3 poin Harga mati untuk Indonesia. Go to Piala Dunia. Nah itu. Usai menjalani pemusatan latihan di Training Center Bali United Gianyar, Bali, seluruh pemain, pelatih, dan staf timnas Indonesia tiba di Jakarta pada Minggu malam. Skuad Garuda tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten melalui jalur VVIP dengan penjagaan ketat petugas keamanan. Seluruh awak media yang sudah menunggu Jai Ijes dan kawan-kawan dibatasi untuk jarak pengambilan gambar. Setelah keluar dari gedung VVIP Bandara Soekarno-Hatta, Banten, anak asuh Patrick Kluivert langsung naik ke bus timnas dan langsung menuju hotel tempat peristirahatan pemain di Jakarta. Dijadwalkan timnas Indonesia akan kembali menjalani latihan di Jakarta sebelum bertanding melawan China 5 Juni mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Selanjutnya timnas Indonesia akan bertandang untuk melawan Jepang pada 10 Juni 2025. Wahroni, Berita 1, Tangerang, Banten. Sebelum bertolak ke Jakarta, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert dan kapten timnas Indonesia Jai Ijes menggelar sesi jumpa pers di Bali. Dalam kesempatan ini, Patrick Kluivert menjelaskan rangkaian pemusatan latihan yang berlangsung sejak 26 hingga 31 Mei lalu. Menurut Kluivert, TC yang berlangsung sepekan di Bali diharapkan bisa membangun chemistry antar pemain dan seluruh staf kepelatihan. Dia juga mengaku senang karena memiliki waktu persiapan lebih banyak jelang melawan China 5 Juni nanti. Dalam kesempatan yang sama, Patrick Kluivert juga mengatakan ia yakin timnas Indonesia bisa menang melawan China. Yes, we discussed a lot regarding China. Of course, we analyzed China very good. Unfortunately, that we didn't have the results that we wanted. I was not there, unfortunately, but now it's a new game at home. We have the confidence. We structured the team very good. We studied them very good. So I'm confident that we can have very good results against China. Sementara itu, Kapten Timnas Indonesia Jai Ijes mengatakan pemusatan latihan di Bali memiliki intensitas sangat tinggi. Menu latihan yang ia terima sama dengan latihan di Eropa, sehingga dinilai berdampak sangat baik bagi para pemain. Then our couple days, and I think the quality is really high. Even doesn't matter if the players play in Europe or they play in Indonesia. You can see the level is really high. The intensity is really good, and what the coach said, we trained in a really good way this week, and it helped that we were together for a longer period of time, so we can work on the details. But yeah, all the players, what I said, they're good. They bring the intensity. They bring the fire. You can see the fire inside them when we train. So I think that's really good. Total 28 pemain bergabung mengikuti pemusatan latihan di Bali, sementara Kevin Dix dikabarkan baru mendarat di Jakarta pada minggu kemarin. Usai membawa klubnya FC Copenhagen menjuarai Piala Denmark pada Jumat 30 Mei lalu. Sementara Martin Pas juga dikabarkan akan langsung bergabung di Jakarta. Dua pemain timnas yang dipanggil yaitu Sandy Walsh dan Eliano batal memperkuat timnas.
Sandi mengalami cedera sementara Eliano tengah mendampingi sang istri menanti proses kelahiran. Sofian Hadi, Berita 1, Denpasar, Bali. Jordi menyebut skuad Garuda saat ini sedang fokus untuk meraih poin penting melawan China. Jika berhasil meraih kemenangan, Jai Itzes dan kawan-kawan dinilai akan menimbulkan kepercayaan tinggi melawan Jepang di pertandingan berikutnya. I think the home game against China, that's what in football we call like a six-pointer. You know, it's the vital game. Always in football, the first game is the most important game. But I think it's the most important game also because China is near to us. So you just need to try to kind of get one rival less for your main objective. And I think what we have to do is mainly think game by game. So to think about Japan now, it's not yet. First, we need to solve the home game, to win it, to take the 3 points, to get confidence, and from there on, we can analyze the next one. Well, I think good thing is that we can speak very open. We have like two different kind of characters, you know, which is sometimes good because then when you see things from different angles, it only helps to see more things. 4 eyes always see more than 2. But I think in general, what I like is with the Dutch staff, they're all together, strong with this objective. And I'm included in that, of course, with all of them. And what I like is they're all really, you know, the mentality in Holland is to be very open-minded speaking, like not to be afraid to give your opinion. You feel that, you see it, and in the end, Patrick is the boss. He will decide who's going to play, how we're going to play, all these details. And but I do like the synchronization between the staff and with myself and Patrick. Well, it's always about football, about players, about the squad, about what ideas he has. But in the end, you know, he's the boss. He decides everything on the pitch. Setelah sepekan mengikuti pemusatan latihan di Bali, Timnas Indonesia bertolak ke Jakarta Minggu sore. Sebelum terbang ke Jakarta, skuad Garuda dihibur dengan tarian khas Bali. Terlihat sejumlah pemain dan pelatih Patrick Kluivert ikut menari. Para pemain juga mendapat hadiah istimewa berupa udeng dan ikat kepala khas Bali. Dalam konferensi pers, pelatih Patrick Kluivert menyatakan ia sangat puas dengan hasil pemusatan latihan di Bali. Sebagai pelatih, Patrick juga telah menyiapkan pemain pengganti Eliano dan Sandy Walsh yang akan absen pada pertandingan melawan China. Yes, good afternoon everybody. Eliano has been replaced. He recently been father for the second child, so I'm very happy for him. And Sandy Walsh is not 100% fit for the 2 games that are coming. So now the players, well, everybody has now the brothers Sayuri came in the group, and a few others, of course, as you may know. A lot of contact also before he did the neutralization. And so far I've only played with Maarten, so I cannot really say what the real big difference is, but we are very fortunate to have multiple goalkeepers. Not only them, but also we have other goalkeepers who are really good, so really fortunate to have a lot of choices. So Duel antara Persib Bandung kontra PSIM Yogyakarta akan menjadi laga pembuka Liga 1 di musim 2025-2026 mendatang. Kedua tim tersebut sama-sama berstatus juara pada musim yang lalu. Persib Bandung merupakan kampiun BRI Liga 1 di musim 2024-2025. Sementara itu, PSIM Yogyakarta menyabet gelar juara Penggadaian Liga 2 di musim 2024-2025 kemarin. Untuk kali pertama setelah 18 tahun lamanya, klub berjuluk Laskar Mataram itu berhasil naik kasta dan kepastian laga pembuka Liga 1 di musim 2025-2026 tersebut disampaikan oleh Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru yaitu Ferry Paulus. Seperti pada musim sebelumnya, para juara di 2 divisi Liga Indonesia akan saling berhadapan, tetapi untuk tempat laga pembuka masih akan dicari oleh PT LIB.
Dari pihak PSIM Yogyakarta sendiri sangat antusias untuk menyambut pertandingan kontra Persib Bandung ini. Manajer PSIM yaitu Diarazi Aufataruna menyebutkan bahwa laga itu akan menjadi laga yang sangat menarik karena PSIM akan menghadapi tim sekelas Persib Bandung. Sang manajer pun menyadari di musim depan Laskar Mataram akan bermain di kompetisi yang levelnya cukup berbeda. Meskipun demikian, PSIM Yogyakarta akan mempersiapkan tim dengan sangat baik untuk mengarungi ketatnya persaingan di Liga 1 pada musim mendatang. Pemain dan tim kepelatihan Laskar Mataram akan mengarungi Liga 1 2025-2026 nanti yang direncanakan untuk diumumkan pada bulan Juni ini. Sejumlah penggawa timnas Indonesia sudah mulai bergabung di Jakarta, salah satunya bek timnas Indonesia Kevin Dix. Dix yang baru saja membawa FC Copenhagen double winner itu menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu sebelum bergabung dengan skuad Garuda di kawasan Senayan, Jakarta. Sesaat setelah Dix tiba, skuad Garuda yang baru saja menjalani pemusatan latihan di Bali tiba di hotel di kawasan Senayan, Jakarta pada hari Minggu sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Manajer timnas Sumarji menyebut para pemain dalam kondisi cukup baik dan siap untuk menghadapi Cina dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 5 Juni mendatang. Alhamdulillah semua pemain dalam kondisi fit ya, cukup baik dan semuanya tidak ada yang mengeluh rasa sakit dan lain sebagainya. Kemarin di Bali TC juga cukup keras latihannya dan kita melihat para pemain bisa menjalankan itu semua dengan happy, dengan senang, menandakan bahwa teman-teman para pemain semuanya kondisinya memang betul-betul siap untuk menghadapi pertandingan tanggal 5 nanti. Sebelumnya timnas Indonesia menjalani pemusatan latihan di Bali yang berlangsung sejak 26 Mei lalu. Total ada 28 pemain yang ikut serta dalam pemusatan latihan yang digelar di Bali United Training Center. Dengan persiapan yang cukup lama, sang kapten timnas Jay Itzes optimis skuad Garuda bisa meraih 3 poin. Sementara pelatih timnas Patrick Kluivert juga optimis bisa meraih kemenangan saat melawan Cina nanti. Now it's a new game at home. We have the confidence. We structured the team very good, studied them very good. So I'm confident that we can have a very good result against China. I think the quality is really high. Even doesn't matter if they play in Europe or they play in Indonesia. You can see the level is really high. The intensity is really good, and what the coach said, we trained in a really good way this weekend. It helps that we were together for a longer period of time, so we can work on the details. But yeah, all the players, what I said, they are good. They bring the intensity. They bring the fire. You can see the fire inside them when we train. So I think that's really good. Dengan persiapan yang terbilang cukup lama, kemenangan melawan Cina nanti wajib diraih skuad Garuda jika ingin mempertahankan asa ke Piala Dunia 2026. Trained because the last campaign we didn't have time to train, and the training camp went very good. We trained various important situations what we're going to face also in the game. So very happy with the effort that the people, the players did, and the execution of what we wanted to achieve. I think the players did also very well. So I hope to see back in the game, of course. And we have still a few games, a few days prepared to get. Sementara itu, Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes merasa senang dengan apa yang ia dapatkan selama mengikuti pemusatan latihan di Bali United Training Center. Menurutnya, program latihan yang diberikan tak jauh berbeda dengan apa yang ia dapatkan di Eropa. Well, I've trained with them now a couple of days, and I think the quality is really high. Even doesn't matter if the players play in Europe or they play in Indonesia. You can see the level is really high, the intensity is really good, and what the coach said, we trained in a really good way this week, and it helped that we were together for a longer period of time, so we can work on the details. But yeah, all the players, what I said, they're good. They bring the intensity, they bring the fire. You can see the fire inside them when we train. So I think that's really good.
Patrick Kluivert sebelumnya memanggil 32 pemain untuk mempersiapkan diri menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun sejumlah pemain tidak dapat hadir tepat waktu karena masih terikat dengan klub masing-masing, diantaranya Kevin Dix yang akan mulai bergabung pada sesi latihan di Jakarta. Timnas Indonesia akan menjalani laga krusial menjamu China pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Serangkaian latihan intensif telah dilakukan di Bali United Training Center Bali, termasuk mengasah kondisi fisik, strategi permainan dan kekompakan tim guna menghadapi laga 5 Juni mendatang. Dalam sesi konferensi pers, pelatih Patrick Kluivert menyatakan skuadnya siap dan percaya diri menghadapi China berkat persiapan matang yang telah dilakukan. Yes, we discussed a lot regarding China. Of course, we analyzed China very good. Unfortunately, that we didn't have the result that we wanted. I was not there, unfortunately, but now it's a new game at home. We have the confidence. We structured the team very good. We studied them very good. So I'm confident that we can have a very good result against China. Pada laga melawan China nanti, skuad Garuda dipastikan tanpa dua pemain andalan yakni Marcelino Ferdinand dan Martin Pas yang terpaksa absen karena akumulasi kartu. Sandy Walsh juga mundur dari pemusatan latihan akibat cedera serius yang dialaminya bersama Yokohama F. Marinos serta Eliano Reinders yang juga mengundurkan diri untuk menanti kelahiran sang buah hati. Dengan demikian, sejauh ini ada total 28 pemain yang tersedia. Jumlah ini nantinya dapat berubah sesuai keputusan pelatih Patrick Kluivert. Bertanding di Stadion King Abdullah II Jordania, skuad Garuda Pertiwi sempat dikejutkan dengan serangan Bangladesh. Namun pasukan Satu Romo Shizuki berhasil membalikkan keadaan dengan serangkaian serangan balik. Sayang sejumlah peluang gagal melahirkan gol, skor imbang 0-0 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua Bangladesh menciptakan peluang, namun penampilan api kiper Laita Rauti berhasil mematahkan tendangan. Menit 80 Garuda Pertiwi meningkatkan intensitas serangan, namun peluang dari sepakan Siti Rosdila di mulut gawang gagal membuahkan gol. Peluang emas sempat tercipta di menit akhir pertandingan lewat serangan balik tendangan Claudia Alexandra hanya bisa menyentuh mistar gawang. Di penghujung laga Siti Rosdila berhasil mencetak skor, namun sayang golnya dianulir wasit karena offside. Sebelumnya di laga pembuka, Garuda Pertiwi juga bermain imbang 1-1 saat menghadapi tuan rumah Yordania. Kejurnas Akuatik 2025 telah memasuki hari keempat penyelenggaraan untuk cabang renang dengan 3 nomor perlombaan. Di antaranya 200 meter gaya ganti perorangan putra dan putri, 500 meter gaya bebas perorangan putra dan putri, serta 200 meter gaya kupu-kupu perorangan putra dan putri. Ketua Panitia Kejurnas Akuatik 2025, Ali Patiwiri mengatakan hingga hari terakhir penyelenggaraan Kejurnas Akuatik 2025 untuk cabang renang, total ada 4 rekor nasional dan lebih dari 10 rekor kelompok umur yang berhasil dipecahkan oleh perenang muda yang sudah berkiprah di pelatnas. Diharapkan dengan adanya penyelenggaraan Kejurnas ini dapat memunculkan regenerasi atlet renang Indonesia untuk berkiprah di ajang internasional. Saya melihat ada beberapa atlet muda yang kemungkinan akan masuk dalam skuad pelatnas nantinya, karena Kejurnas ini juga merupakan promosi degradasi untuk atlet yang ada di pelatnas. Pada kategori 500 meter gaya bebas putra, perenang potensial asal DKI Jakarta, Jason Donovan berhasil finish di urutan pertama dengan catatan waktu 22,80 detik. Johnson mengaku cukup puas dengan hasil ini dan berhasil menutup Kejurnas tahun ini dengan rekor baru yang berhasil ia pecahkan. Itu rekor sebelumnya atas nama saya juga di CAS waktu itu di Thailand akhir tahun 2024. Catatan waktunya 22.99. Untuk target kedepannya saat ini untuk masuk pelatnas biar bisa mewakili Indonesia di SEA Games nantinya.
Sebanyak 21 provinsi ikut ambil bagian dalam Kejurnas Akuatik tahun ini dengan menurunkan total 1.153 atlet terbaik dari masing-masing daerah. Mereka bersaing satu sama lain dalam 5 cabang yakni renang, renang master, renang artistik, polo air, dan loncat. Setelah berlangsung selama 2 hari, Poi Poi Orca Junior Tennis Festival 2025 resmi berakhir. Pada hari terakhir turnamen, Orca Junior Tennis Festival memperlombakan kategori usia 4 hingga 8 tahun dan diikuti sebanyak 48 peserta. Perlombaan dikemas dengan sangat menarik dan diawali sesi latihan seperti serve the hoops yang melatih keahlian dalam berkoordinasi, ball balance relay untuk melatih keseimbangan, tenis bowling untuk melatih penanganan bola dan raket, hit the target untuk melatih pukulan, tenis balon untuk melatih keseimbangan dan koordinasi, serta ditutup mini match untuk melihat skill anak-anak ketika bertanding. Para anak-anak yang berpartisipasi sangat antusias mengikuti ajang ini karena merupakan bentuk perkenalan olahraga tenis. Poi Poi Orca Tennis Festival turut dihadiri Anthony Honoris selaku Presiden Direktur PT Multi Indo Citra. Anthony menyebut olahraga tenis merupakan salah satu cabur yang baik untuk dimainkan. Ia juga menargetkan anak-anak usia dini dalam festival ini guna menumbuhkan minat terhadap olahraga tenis, serta memberikan pengalaman bertanding kepada anak-anak yang belum pernah mengikuti turnamen. Dan kami yakin tenis adalah salah satu olahraga yang sangat baik untuk dilakukan. Poi Poi berkomitmen untuk mendukung olahraga tenis di skala yang untuk anak-anak. Turnamen yang kami adakan bersama dengan Orca adalah Red, Green, dan Orange yang kami lebih fokuskan untuk anak-anak yang lebih beginner, yang untuk pertama kali bermain tenis, belum pernah ikut turnamen. Kenapa kami mengadakan itu? Karena kami percaya setiap anak punya kesempatan untuk bertumbuh. Begitu banyak anak-anak yang ingin bermain tenis, tapi kalau mereka langsung dihadapkan oleh turnamen yang pemainnya sangat-sangat sudah sering tanding di mana-mana, mereka tidak ada kesempatan untuk bertumbuh, tidak ada kesempatan untuk menang. Sementara itu, Ketua Penyelenggara Poi Poi Orca Junior Tennis Festival 2025, Lauren Lang, menyebut terdapat sedikit jarak proses antara anak-anak usia 4 dengan 8 tahun. Tetapi ia menekankan adanya kejuaraan ini sebagai bentuk perkenalan olahraga tenis kepada anak-anak usia dini agar memiliki minat pada olahraga tenis. Perkembangannya cukup ada gapnya yang agak besar ya, karena kan semakin kecil mereka masih banyak koordinasi yang belum terbentuk, sama yang usia 8 yang sudah mulai terbentuk, tapi mungkin kalau main tenis lapangan besar masih belum bisa gitu. Jadi kita tujuannya dengan adanya festival ini supaya anak-anak yang baru mulai bermain tenis, mereka bisa lebih kenal sama permainannya dan juga bisa membangkitkan semangat mereka untuk bisa terus lanjut bermain tenis. Rencananya dalam 2 hingga 3 bulan ke depan akan diselenggarakan kembali event Poi Poi Orca Tennis Festival. Hal ini sebagai bentuk dukungan dari Poi Poi maupun Orca untuk kemajuan tenis di tanah air. Kejuaraan Nasional Akuatik 2025 telah memasuki hari kedua penyelenggaraan. Kompetisi yang digelar di Stadion Akuatik Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta ini sudah menyelesaikan babak final pada 4 nomor perlombaan, yakni 400 meter gaya ganti perorangan putra-putri, 50 meter gaya punggung putra-putri, 200 meter gaya bebas putra-putri, dan 100 meter gaya dada putra-putri. Dalam super final 50 meter gaya bebas putra, atlet renang asal DKI Jakarta Jason Donovan Yusuf sukses menjadi juara dengan waktu tercepat 25,47 detik. Kemudian di urutan kedua diraih oleh IGD Siman Sudartawa dari Sulawesi Tengah yang mencatatkan waktu 25,57 detik. Disusul Feral Armandio Tangkas asal Papua yang berada di posisi ketiga dengan torehan waktu 26,53 detik. Menurut Jason, pencapaian ini mempertajam catatan rekor yang diraihnya saat di kejuaraan provinsi. Meski harus bersaing dengan pemegang rekor Siman Sudartawa, namun tak menjadi penghalang bagi Jason untuk menjadi yang tercepat. Aku mewakili daerah DKI Jakarta. Tadi berhasil mencapai rekor dari catatan waktu 255. Kemarin punya aku juga pas ke Jurprov. Tadi bersyukur banget bisa mencapai dengan waktu yang lebih tajam 25,4 detik. Untuk pressure, ya pasti ada pressure, cuma
Kita udah sering berenang sebelah-sebelahan, jadi kita udah saling kenal, jadi pressure-nya nggak terlalu gede-gede banget sih. Memang targetnya untuk memecahkan rekor. Sementara dari final nomor 400 meter gaya ganti perorangan putra berhasil dimenangkan oleh Afla Fadlan Prawira, atlet asal Jawa Barat, melalui raihan waktu 4 menit 30,69 detik. Sedangkan dari kategori putri, Azahra Permatahani sukses menjadi yang tercepat dengan waktu 4 menit 56,19 detik. Kemudian dari nomor 50 meter gaya punggung putri, perenang asal DKI Jakarta kembali mencetak rekor nasional. Penyelenggara Lauren Lang cukup antusias dengan adanya event ini. Ia mengatakan turnamen ini cukup berbeda dengan turnamen tenis lainnya. Kita menggunakan unsur tim, jadi kita mau untuk anak-anak have fun waktu main tenis, karena seringkali kalau pertandingan tenis tuh anak-anaknya main kalah terus kayak aduh stres banget gitu kan. Jadi kita mau dengan acaranya ini tuh supaya anak-anak lebih have fun dan ada temennya gitu, karena biasanya kalau pertandingan tenis benar-benar tuh perjalanan sendiri sih gitu ya. Dengan adanya acara kegiatan tenis ini terus meningkatkan interest tenis di usia dini juga. Poi Poi Orca Junior Tennis Festival ini dirancang untuk memberi kesempatan petenis junior atau petenis usia dini dalam melatih pertandingan secara